Silakan duduk, saudara. Selama puji-pujian, saudara, saya di sana dan saya selalu komunikasi dengan Tuhan. Apa Tuhan yang kau mau? Dan saudara harus benar-benar menyadari bahwa semuanya itu adalah kasih karunia dan anugerah. Dan istri saya di depan dia bilang, sebetulnya kalau kita tuh setengah jam kayak anak muda ini jadi kurus ya. Jadi sehat. Saya bilang lah, kalau kamu mau gitu setengah jamnya lumayan. Tapi baru seberapa jam sudah duduk dia. Padahal cuma berdiri saja. Maka dari itu Tuhan itu mengatur semua itu indah pada waktunya, saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Ini judulnya malah lucu ini. Orang kaya yang bodoh. Firman Tuhan itu selalu bulat, bunder. Dilihat dari segala arah bisa. Nah, tapi saudara harus tahu warnanya bermacam-macam. Ya toh? Bola, mainan anak-anak seperti bendera-bendera itu warnanya itu macam-macam. Tapi saudara tahu bola yang warnanya macam-macam itu kalau diputar secara cepat warnanya apa? Ngawur. Wong digambar di bolanya ya ada putih kok. Enggak putih, saudara. Terang. Warna terang itu bukan putih. Ngerti? Warna terang itu, coba ini warnanya apa? Nah, terang. Padahal kelihatannya agak kuning, ada yang biru, ya toh? Nah, saudara perhatikan. Firman Tuhan itu terang. Yesus itu cahaya. Yesus itu terang. Akulah terang dunia. Maka dari itu saudara kalau membaca firman Tuhan nanti ini kita baca, saudara berdoa minta tuntunan dan pertolongan dan pimpinan Roh Al-Kudus. Tadi nyanyian jelas toh? Semua hanya dengan kekuatan Roh Kudus, bukan saudara, bukan saya. Makanya kerap kali kenapa kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak berdoa, kita menangkap menurut akal kita sudah pakai konsep, kita sudah pakai kacamata, kita sudah ada di dalam situasi yang berbeda, banyak penderitaan, dalam pengucapan syukur, dalam frustrasi, dalam kekhawatiran, ketakutan, kita menerima firman Tuhan berbeda. Maka dari itu saudara harus berdoa. Karena meskipun saya yang menyampaikan satu orang, suasananya sama, waktunya sama di gereja ini, tapi penerimaannya berbeda. Itu Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu mau beracara dengan kamu sendiri-sendiri, ndak rombongan. Jadi saudara itu jangan senengnya rombongan, masuk surga itu dewek-dewek. Jangan ikut-ikutan. Rombongan itu memang ada pepatah kalau banyak dijadikan satu jadi kuat. Nah, tapi harus diterapkan dalam suasana dan situasi yang benar. Kalau kuat, ya toh, gede dimasuk ke bodol ndak bisa. Sebab kalau lidi satu dimasuk kayak gini takut putus, nanti nyangkut, ngambil saglondong ini tadi. Jadi saudara mesti tahu tempat dan timing yang tepat yang Tuhan kehendaki, ya toh? Nah, kenapa kita kerap kali firman Tuhan dijanjikan, lalu kuasa diberikan, tetapi saudara tidak menikmati?
Karena timingnya tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena kamu ikut-ikut. Biasanya apa? Mendahului atau terlambat. Nah, makanya itu saudara, kenali Tuhan. Kalau kamu mengenali Tuhan, seperti nyanyianmu itu, sampai aku bertemu dengan wajahmu, lah ya toh? Wah, luar biasa. Semuanya sirna, saudara. Saya itu dulu kalau setiap hari kan gini sembahyang terus saya bilang, Tuhan aku kepengen ketemu Engkau. Wah, aku ini lah. Terus di sini itu banyak. Kalau ketemu Tuhan nanti mau minta banyak sekali ya dah. Apa saja dicatat dimasukkan sini kayak komputer gitu ya dah. Tapi saudara tahu kalau engkau tidak ngalami sendiri enggak. Demikian Tuhan muncul. Tuhan yang muncul loh saudara, muncul saudara. Waduh, ini kesempatan, ya lah. Demikian semuncul, dia lebih dekat. Kasih karunia-Nya menguasai. Plus ini hilang semua saudara. Isanya apa? Nangis. Toh, loh aku bilang, loh Tuhan, nangis. Toh air mata ngocor. Bayangin saudara, lihat dari pinggangnya ke bawah, jubahnya putih, bagus. Saya lutut gini, di atas tempat tidur. Saya kalau sembahyang di tempat tidur. Orang lain melorot, aku di atas. Saya kalau tanya istri saya tidak pernah sembahyang melorot, enggak. Selalu di atas tempat tidur. Aneh dah. Nulis juga di tempat tidur. Nah itu memang antike saya Nah saya sembahyang gitu, datang dia. Suasana sebelum dia datang itu saya sudah tahu. Wih Tuhan datang nih pasti loh saudara. Sebab kalau kamu sudah kenal dekat sama dia, kehadiran dia saja sudah terasa. Waduh ini datang loh. Seperti Elia, ada badai, ada apa, tidak tergoyahkan. Angin sepoi-sepoi, dia tahu datang. Nah, Tuhan itu begitu. Sebab suasana surga itu tidak bisa disembunyiin. Datang sejuk. Wah, Tuhan datang. Waduh, datang. Wah, pikirku, wah sudah lihat segini, mau minta segala macam. Wah, mau mandeng wajah Tuhan, kan kepengen gini. Iya dah. Gak bisa, saudara. Kok tak nurut. Gak bisa saudara. Saya sampai aduh ini gak bisa. Airnya turun terus, mau ngangkat gak bisa saudara. Kenapa? Suasana anugerah itu menguasai, meliputi, gak bisa. Makanya kalau kamu baca Wahyu, tersungkur loh. Copot, nakutannya copot buang, tersungkur loh. Aku sampai gini, Tuhan itu tua-tua 24 tuh kerjanya kok cuma jengkaceng gitu. Coba saudara, kalau kamu baca cuma sepintas, coba kamu renungin selama-lamanya jengkit setiap saat, bayangin. Buang, tempelkan lebih. Aku bilang, Tuhan kerjanya itu apa? Saudara tahu, setelah saya ngalami sendiri, saya bilang, wah itu yang ternyata yang paling luar biasa. Sebab apa? Itu yang menyukakan hatinya Bapa. Menyembah Dia, mengagungkan Dia. Yesus mau mati hanya karena engkau dan saya, supaya bisa menyembah Bapa. Saya tanya, amin, Tuhan, engkau mati itu mau menyelamatkan kita. Benar, itu salah satu, karena itu supaya kamu bisa sampai ke hadirat Bapa, supaya kamu nanti bisa ketemu dengan Bapa, dan kamu bisa menikmati sukacita yang penuh. Itu bagaimana kalau kamu bertemu dengan Bapa dan kamu bisa menyembah Dia. Luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus tahu bahwa segala sesuatu nanti di sana itu dimulai dari dalam dunia, di sini. Jadi tidak bisa kalau bilang, ya kalau gitu nanti saja toh Pak.
terus nyambung, nggak bisa, nggak bisa. Kalau kamu nanti masuk sana sudah halaman, ya selamannya di halaman. Jangan kamu bilang, wah kan nanti bisa naik. Loh, bisa ketemu Bapak, tapi cuma sekejap. Tapi tidak bisa terus-menerus kalau kamu tidak di dekat dan di hadirat Bapak senantiasa. Itu yang luar biasa, saudara. Sebab apa? Suasananya, udaranya saja sudah lain, saudara. Sudah ngomong dewek, ngomong sendiri. Jadi sehingga akhirnya tidak usah kamu minta apa-apa. Karena Tuhan berkata, sebelum kamu minta aku sudah tahu. Betul lah? Nah, tapi kita kerap kali tidak bisa. Makanya itu kita belajar firman Tuhan ini ya. Di dalam Lukas 12 ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia memperbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, sampai di sini lebih dahulu. Saudara, orang ini berkata kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan itu nolong dia memberitahu kepada saudaranya supaya berbagi warisan. Nah, kenapa kok orang ini kok minta tolong sama Tuhan Yesus untuk supaya saudaranya itu mau bagi warisan? Nah, karena dia merasa punya hak. Ya toh? Nah, haknya apa? Kalau itu warisan, haknya itu sebagai apa? Pewaris. Nah, adik pewaris itu biasanya apa nih? Anaknya. Nah, jadi ternyata bapaknya itu punya anak lebih dari satu dan ternyata di warisannya diambil yang lain, betul? Nah, kenapa yang lain kok yang punya, aku kok tidak dikasih? Nah, apa bedanya sama saudara sekarang jadi anak-anak Tuhan? Anak Tuhan ini di gedung ini aja segini banyak itu. Semua anak Tuhan tuh. Ya dah? Semua ahli waris dah. Ya, tapi kenapa yang satu kok dapat banyak, yang satu dapat sedikit? Ayo, di mana keadilannya? Nah, pasti yang lain ngomong apa? Lu kok dia saja yang dikasih? Ngomong dong Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, ini orang ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan suruh bagi dong. Tuhan Yesus sih ngomong apa? Siapa yang ngangkat aku jadi hakim atas kamu? Loh, padahal Tuhan Yesus itu hakim enggak? Nah, ya, tapi kenapa Tuhan tidak mau jadi hakim di antara kamu? Saudara tahu di mana letak kesalahannya? Sikap hati yang lain. Maka dari itu kita harus tahu satu pelajaran yang benar-benar hati ini Tuhan, pikiran ini Tuhan itu maunya apa, gitu loh. Kalau saudara dan saya itu tahu hatinya Tuhan, tidak usah minta, tidak usah nuntut. Kenapa? Diam saja, ngucap syukur. Dengan gerakan, tidak usah dengan mulut, gerakan mau sudah tahu. Ya toh, orang kalau jatuh cinta coba. Kalau jatuh cinta itu masuk aku cinta terus tiap hari, aku cinta bosan. Saya itu dulu terus terang ini loh, istri saya sudah tahu dia jodoh saya, tapi saya enggak mau ngomong saya cinta kamu, enggak. Kenapa? Asalnya karena saya tuh gengsi, saudara. Tak pernah saya ngomong, tapi menyatakan dengan apa?
tindakan, loh, gerakan. Lah ya toh, cukup. Nyenggol sedikit ya gereng. Lah ya toh, ngomong-ngomong tok, orang pernah ngerangmi gerengnya itu kan lain. Maka dari itu saudara mesti belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di dalam Filipi apa? Di dalam Yesus ada kasih mesra. Jadi Tuhan itu luar biasa tuh. Saya nikmati semua saudara. Maka dari itu di sini. Ini orang dia berkata, Tuhan, tolong dong saudaraku supaya bagi harta, bagi warisan. Tuhan berkata, siapa yang mengangkat aku jadi hakim dan perantara kamu? Mengapa Tuhan Yesus tidak mau menjadi hakim dan pengatara? Karena kita mempunyai cara berpikir dan menghadapi ayah dan orang tua kita berbeda. Kalau yang motivasi dan sikap hatinya benar, mengenal akan Allah kita, hati pikiran Allah kita, pasti dapat lebih banyak. Betul? Tapi kalau yang karpe dewek, pasti malah dapat marahan terus. Jadi dapatnya memang hak tertentu, tapi tidak ada bonusnya. Tambahin tidak ada. Dan waktunya juga panjang, saudara. Ini buktinya. Nah, ini salah satu. Belakangan ini kan John Evans ini kan sudah datang toh. Nah, ngajari kamu toh. Nah, ya toh. Nah, beri, maka kamu akan diberi. Nah, ya toh. Terus kemudian semua beri toh. Saya yakin tidak ada satu yang tidak mau beri. Mesti mau, meskipun cepet. Nah, tidak apa-apa, tapi kan beri. Ya dah. Nah, tapi hasilnya beda-beda enggak? Mungkin sama-sama. Dia memberi 1 juta, yang satu memberi 1 juta, yang satu dapat 10 kali atau 100 kali, yang satu kok enggak nantiin, lu kok enggak datang-datang. Ya dah. Nah, ini contohnya. Agung memberi, beri, dapat lagi, waduh. Nah, ini kan sama Abin kan pendetanya sama Pama pendeta toh. Ya kan? Yang satu belum datang, yang satu kok sudah datang. Loh, lah ini. Lah, ya toh. Nah, mesti. Lah, kenapa kok beda, saudara? Nah, saudara ini semua pada waktu dengar firman, waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Itu benar, saya yang ngalami. Tapi masalahnya sikap hati saudara yang belum sama. Umpamanya contoh, sama-sama memberi, ya toh? Yang satu pikirnya ini wong Tuhan yang suruh, ya sudah tak kasih ke. Tapi tidak punya motivasi, nanti bakal dibalik ke. Nah, yang satu lumayan diberi, nanti dibalik ke 10 kali. Nah, sikap hati yang kedua itu membutuhkan waktu lama baru ditabur menuai. Tapi yang sikap hati yang pertama hanya karena nurut, berikan dalam waktu singkat diberikan. Mengapa? Sekarang saya tanya. Sebab Tuhan itu selalu mau menyatakan apa? Otoritasnya. Satu. Kedua, sebab Tuhan itu mau supaya saudara dan saya berjalan di dalam iman, bukan berjalan di dalam pengertian. Nah, dan maka dari itu kalau saudara membaca firman Tuhan harus dibaca seluruhnya. Dan setiap firman Tuhan itu ditempatkan di tempatnya yang benar. Jangan cari firman untuk menggenepi kehendakmu. Ini yang menyebabkan
anak-anak Tuhan itu tidak mendapatkan bagian pada waktunya secara cepat, singkat. Karena apa? Karena Alkitab sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan ngarep-ngarep dulu. Kalau kamu memberi, kamu dengar firman, beri. Tapi kamu pasti dibalas 100 kali ganda. Lalu tangkepanmu bilang gini, beri, nanti dibalikin 100. Nah, sudah langsung cepet sipuannya itu jalan. Wah, bakal untung segini. Ya dah? Sama dengan orang ini. Warisan, papai mati kletek. Wah, warisan. Nah, ditunggu-tunggu kok enggak dikasih-kasih. Jengkel, lapor Tuhan. Persis ini. Nah, lalu saudara kerap kali sudah ngerti firman, tetapi dengar firman beri, terus di sini dikutak-kutik ya. Wah, katanya tidak boleh nempel. Nah, ini sudah muncul piye? Dikasih setio, dikasih cepet tio, wes dah muncul iki, tak hitung dok ini. Waduh, bingung nih, terus piye ini? Nah, akhirnya saudara beri, enggak dapat apa-apa. Nah, saudara kalau sudah terlanjur mikir, ya toh, itu terus jalan keluarnya bagaimana, Pak? Cepat bertobat. Tuhan minta ampun, ini belum sipuannya sudah jalan nih, kletek piye toh Tuhan? Udah apa-apa Tuhan. Nah, lalu bilang gini, ini ya pengalaman saya, ya sudah enggak apa-apa Tuhan, enggak mau balikin, enggak apa-apa dah. Wong aku ya tulus kok mau nurut kamu ya, tak kasih dah, enggak mikir. Nah, itu benar. Tapi kalau masih tetap di sini, kan janjimu, kan ini pasti kamu kecewa. Ngerti? Sebab tadi pagi saya doa terus, Tuhan kau mau bicara apa sama anak-anakmu di gereja ini? Tuhan bilang, kasih rambu-rambu supaya jangan dilanggar. Karena kalau dilanggar nanti ditilang. Sebab polisinya itu setan, ngawasin terus, langgar beneran ditilang. Nah, kalau saudara dihukum, didenda, nanti berkat kembaliannya itu lama, kamu pasti kecewa. Nah, kalau kecewa, nyalain Tuhan. Nah, dia seneng. Ngerti saudara? Maka dari itu saudara harus tahu diri. Sebab Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dan Tuhan itu mau supaya saudara satu demi satu itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tuhan akan bertindak, menghakimi, dan Tuhan akan memberi, Tuhan akan melaksanakan firman-Nya sesuai dengan pengertianmu, sesuai dengan membaca firman-Mu, sesuai dengan apa? Keadaanmu. Di masa kamu muda, tua, kamu sudah keluarga atau belum, semua ditinjau Tuhan, dipertimbangkan oleh Tuhan. Jadi tidak bisa disamakan saudara. Contohnya Tuhan berkata begini, mamanya firman Tuhan ini bilang, beri maka kamu akan diberi. Nah, yang satu udah ngerti apa ini, orang baru bertobat. Lalu Roh Kudus bilang, coba beri, cobai aku, ya toh. Maleakhi bilang toh, cobai aku, berikan, nanti aku akan balas, aku buka tingkat-tingkat langit. Wah, ya toh. Firman itu sama, semua dengar. Nah, yang satu orang baru bertobat, nggak ngerti apa-apa. Wah, memang nggak ngerti kok, belum pernah ngalami ya nyoba, ya oke dah, kasih. Dalam 1-2 hari pasti dibalas Tuhan. Plak, banyak sekali. Wah, Tuhan luar biasa, firman Tuhan, ya amin. Wah. Tapi sebaliknya buat orang yang sudah ngerti firman,
niru-niru. Gak datang-datang. Mana sebulan, 2 bulan, setahun gak datang. Kenapa Tuhan? Alkitab berkata, jangan mencobai Allah. Ya toh? Jadi kamu nyobai Allah enggak itu? Jadi yang satu kok dapat, lah aku kok enggak. Lah dia enggak nyobai Allah. Loh sama-sama. Alkitab berkata, cobai aku. Yang satu bilang, jangan mencobai Allah. Lah yang mana yang jangan mencobai buat yang ngerti. Yang bilang cobai, yang buat yang gak ngerti. Nah, kamu nakal, pura-pura gak ngerti. Ya enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa. Kamu sudah ngerti kok pura-pura enggak ngerti. Mbok Tuhan mbok tipu. Itu podo mek mancing, ya kan. Nah, kayak mainan anak-anak toh, mancingnya mesti kayak gantol. Ya ngerti bisa baik. Mancing ikan enggak bisa, Saudara. Tuhan lebih tahu. Ngerti, Saudara? Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, mancing di laut." Hah? Mancing. Nanti kalau kamu dapat ikan, buka, dalamnya ada wangi. Coba bayangin. Kalau logikanya, mancing itu yang tahu deh ikan ada, yang ada wangi itu yang mana? Ya dah, saya ngerti siapa? Hah? Ya Tuhan. Jadi pancingnya Petrus itu. Lalu berapa lama Petrus mancing? Lah kalau seharian kan Tuhan ini nanti kan nunggu done bayar talah seharian. Done bayar talah bayar enggak bayar. Lah itu, lah mau bayar Tuhan berkata Petrus mancing dulu. Lah Tuhannya kan ndak luar tau nong belum boleh masuk wong belum bayar. Adek Petrusnya mancingnya setengah hari kan Tuhan Yesus nongkrong setengah hari. Betul lah? Tapi yang dibutuhkan oleh Petrus apa? Nurut. Mancing Tuhan, mancing. Pergi sana, plek. Nunggu, kok langsung tokrok, buka. Duit. Lalu teman-temannya bilang, kok cepat? Lah enggak tahu, aneh ya. Mau plung, loh kok cepat? Loh kok cepat? Loh kamu kan sudah ngalami. Apaan? Waktu kita semalam suntuh, nebarin jalan, enggak dapat. Tuhan Yesus bilang, ayo pergi sana. Sudah siang lagi. Ikan tuh malam banyak, siang enggak ada. Tapi Tuhan bilang, ayo pergi sana. Tuhan, semalam enggak dapat. Ya wes sana lo, ayo coba sana. Ya nyoba saja lo. Pertama kan nyoba toh. Wong Petrus belum kenal. Pergi sana, tebar. Waduh, lo kok dapat segini banyaknya? Lah wong Tuhan no. Wong Tuhan ini cuma merintah, kumpul. Cedok. Ya. Tuhan ini yang merintah ikannya, ya toh? Kamu enggak diperintah, kamu cuma diperintah tebarin jalan. Ya toh? Gitu. Tuhan kamu mau nih beri. Wah, tapi sebetulnya Tuhan tuh sudah ngatur yang lain sana. Sana yuk siapin. Buat siapa? Buat anakku itu loh yang belum ngerti apa-apa. Jadi beri langsung pulang. Loh aku kok dikasih. Waduh Tuhan luar biasa. Lah ya wong deh sutradara nih. Kowe sudah jadi lakon iki sana nanti ditutuk wong ya ditutuk lah piye wong dia sutradara nih. Ngerti enggak Saudara? Maka dari itu yang dibutuhkan apa? Sikap hati yang percaya, beriman. Apa saja yang Tuhan katakan, lakukan dan terima. Maka dari itu saudara kerap kali kita berkata, kita jalan dengan iman. Mana buktinya itu mana? Makanya anak-anak muda ini loh, aku dulu waktu muda ya gila-gilaan ini wong ngalami luar biasa. Kenapa? Memang anak muda itu nekat. Tukang nekat, bodohnya apa? Bonek.
Tapi kalau orang-orang sudah agak tua-tua itu sudah mulai, waduh, pikirannya apa? Aku sudah pengalaman makan garam asam dunia. Saya bilang itu bodoh, karena saya yang ngalami. Makanya saya ini terus terang saudara, banyak ngalami, tapi tidak ngerti. Ngalami. Tapi kalau saya suruh ngajar saudara, Pak, corone Pak, kok bisa sampai di dekat Tuhan itu? Tidak ngerti ya. Lah kok tidak ngerti Pak? Lah aku cuma tiap hari Tuhan ngomong apa tak jalani wae. Oh ini cocok, oh ini cocok, oh ini cocok. Wah hebat ya Tuhan. Wah kowe hebat ya Tuhan, cocok kabeh. Sebab Tuhan pada waktu umur 12 itu dia ngomong sama saya, jadi hambaku baca Alkitab alami. Dia tidak mengatakan baca Alkitab selidiki. Enggak.